para guru kebanggaan Indonesia, selamat datang kembali di pelatihan Menjadi Pendidik Abad 21 yang efektif dan sukses. Di video bagian kedua ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai proses yang perlu dilakukan oleh seseorang untuk dapat melewati setiap tahap perubahan. Kita akan membahas 4 dari 10 proses berikutnya, yaitu pengkondisian balik atau counter conditioning, kontrol stimulus atau stimulus control, pengendalian kemungkinan atau contingency management, dan hubungan yang membantu atau helping relationships. Kita awali dengan melihat terlebih dahulu hubungan antara proses dan tahapan perubahan. Setelah seseorang berhasil melakukan tindakan perubahan, maka selanjutnya adalah ia masuk ke tahap penguatan, di mana ia akan berusaha untuk mempertahankan perilakunya dengan berbagai proses, yaitu pengkondisian balik, kontrol stimulus, pengendalian kemungkinan, dan hubungan yang membantu terjadinya penguatan tersebut. Proses yang akan kita bahas berikutnya adalah pengkondisian balik atau counter conditioning. Pengkondisian balik ini ditandai dengan mulainya proses belajar perilaku yang sehat atau alternatif lain yang bisa dilakukan. Hal tersebut guna menggantikan perilaku yang dianggap bermasalah selama ini. Contoh yang dapat dilakukan untuk mendukung pengkondisian balik, salah satunya adalah perkataan positif pada diri sendiri. Selanjutnya adalah kontrol stimulus atau stimulus control. Kontrol stimulus adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk menjauhi dorongan untuk melakukan perilaku yang tidak diharapkan. Kontrol stimulus juga dapat dilakukan dengan menambahkan petunjuk-petunjuk yang dapat mendukung seseorang untuk melakukan perilaku yang diharapkan. Contoh perilaku yang dapat membantu mengendalikan perilaku adalah menghindar, merekayasa atau manipulasi lingkungan, maupun bergabung dalam komunitas self-help, atau sering disebut juga kelompok yang saling menolong, saling membantu, atau kelompok dukungan. Proses pengendalian kemungkinan atau contingency management. Pengendalian kemungkinan ini meliputi 2 bentuk pengendalian, yaitu pengendalian ketika melakukan perilaku yang tidak diinginkan dan pengendalian ketika melakukan perilaku yang diinginkan. Pengendalian ini dapat berupa pemberian hukuman maupun hadiah sesuai perilaku yang dimunculkan, insentif, maupun menyusun prosedur yang dapat mendukung perilaku yang diinginkan. Proses terakhir yang perlu Anda lalui adalah hubungan yang membantu atau helping relationships. Dalam proses ini, seseorang akan berinteraksi bersama orang yang dianggap dapat mengembangkan dirinya. Dengan kata lain, terbentuk pola hubungan yang positif. Hubungan yang positif yang dimaksudkan adalah hubungan bersama dengan orang yang peduli, dapat dipercaya, terbuka, dan menerima. Apabila dikombinasikan dengan hubungan yang bersifat positif, maka proses perubahan akan cenderung dapat dipertahankan karena dukungan yang diterima. Nah, untuk lebih memperjelas keempat proses tadi, mari kita kembali pada kisah Pak Rino. Upaya untuk mengubah diri Pak Rino tersebut didukung oleh guru-guru lainnya. Para guru memahami permasalahan Pak Rino. Ada guru yang mengajarkan Pak Rino cara meredakan emosi, dan ketika Pak Rino berhasil menghadapi siswanya, rekan guru juga memberi apresiasi. Stimulus kontrol yang digunakan Pak Rino adalah metode pengendalian emosi yang diajarkan rekan guru. Setiap kali ada siswa yang mulai menyulut emosinya, Pak Rino mengambil nafas dan menghembuskan napas. Pak
Pak Rino baru akan bertindak setelah menghitung sampai 10. Pak Rino juga melakukan pengkondisian balik dengan bertanya mengenai bagian apa yang tidak dipahami dan berusaha untuk mendengarkan para siswa secara keseluruhan. Akibatnya, setelah 1 semester melangsungkan proses perubahan tersebut, Pak Rino mulai terbiasa untuk menanggapi pertanyaan para siswa dengan bertanya kesulitan spesifik apa yang dirasakan dan tidak menyela perkataan siswa. Pak Rino juga menanggapi pertanyaan para siswa dengan tanpa amarah yang meledak-ledak. Nah, bagaimana dengan Anda? Adakah karakter dan kepribadian yang perlu Anda perbaiki untuk menjadi lebih baik? Demikianlah pembahasan mengenai proses yang perlu dilakukan oleh seseorang untuk dapat melewati setiap tahap perubahan karakter dan kepribadian sebagai salah satu jalan untuk menjadi pendidik abad 21 yang efektif dan sukses. Terima kasih dan salam luar biasa.